Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran daring kita. Masuk kita di bab 7. Ya, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Walaupun kami masih belajar dengan daring, biarlah Tuhan tetap memberikan kami semangat sehingga kami dapat mengikuti semua pelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru. Berikan anak-anak kami ini kepintaran, tetap Tuhan berikan mereka juga kesehatan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan yang memberikan kami semangat, begitu juga dengan guru-guru yang akan mengajarkan. Tuhan yang memberkati. Terpujilah Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo buka buku Muna halaman 49. Ya, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Ya, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, coba perhatikan di poin B-nya itu. Nilai Kristiani. Menurut Sprenger, dikutip oleh Sunario Kartadinata, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi tertentu. Jadi, nilai itu merupakan hal-hal berikut ini. Yang pertama katanya, sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Yang kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Dan yang ketiga, standar konseptual yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya, yaitu sebuah nilai. Tetapi nilai Kristen, nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh sikap setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan apa nak? Berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Ya, tiap orang Kristen sejak dibaptis hingga dewasa sudah berjanji untuk hidup sebagai pengikut Yesus. Kita semua ingin hidup sebagai orang beriman. Artinya mengikuti semua ajarannya, menerapkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan ajaran Yesus. Namun, meski kamu sudah berjanji dan bertekad untuk mewujudkannya, seringkali kamu gagal. Ya, seringkali kita gagal walaupun kita dikatakan sebagai pengikut Kristus. Namanya masih hidup di dunia, ya kan? Nah, coba lihat nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku atau hidup kita semua sebagai pengikut Kristus. Di situ mengajarkan bagaimana kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu termasuk pegangan hidup kita. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Ya sudah pasti kita harus selalu rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi, siang, dan malam. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
ya kan? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, tanpa kita memperdalami ilmu dari ajaran yang sudah Tuhan ajarkan melalui firman-Nya dengan membaca Alkitab dan merenungkan, pasti kita jauh dari perintahnya. Mengapa manusia sering mencuri? Atau mau berbohong? Atau mau melanggar firman Tuhan? Hari Minggu sudah waktunya Sabat, datang beribadah kepada Tuhan, waktunya paling lama hanya 2 jam. Tetapi lebih senang, ya kan? Lebih senang berkumpul, istilahnya di lapo, menonton sepak bola atau tinju dunia daripada datang beribadah. Nah, itu suatu hal yang merupakan ajaran yang menyimpang, ya kan? Banyak orang Kristen yang seperti itu, menyimpang dari ajarannya, padahal hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menjadikan firman Tuhan Yesus sebagai segala-galanya. Jangan gara-gara uang pergi meninggalkan ibadah. Hari Minggu tidak lagi pergi ke gereja, ya kan? Kita jangan seperti Kristen tomat, Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat, ya kan? Hanya hari Minggu saja dia datang memuji Tuhan. Senin sampai Sabtu sudah lupa nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan hidupnya. Nah, ya jangan lupa mulai dari sekarang kita jadikan Yesus Kristus sebagai pengikut Kristus, kita melakukan ajarannya. Ya, kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Kita mau melaksanakan firman-Nya dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Belajar dari sekarang anak-anak Bapak supaya biasakan rajin membaca firman Tuhan, Alkitab di rumah. Jangan Alkitabnya dari dulu sampai sekarang masih tetap seperti Alkitab yang baru pertama kali dibeli. Kenapa? Karena Alkitabnya tidak pernah dibaca. Oke anak, ayo kita lanjut ke tugas. Coba perhatikan, ya, harap dikerjakan semua tugas ini supaya bab 7 nilai-nilai Kristiani Bapak dapat menilai sejauh mana tindakanmu, nilai-nilaimu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, masuk kita ke tugas ya nak. Perhatikan bukumu, ada di halaman 52, ada 9 soal. Itu hanya jawab iya atau tidak. Pilih sesuai dengan pilihanmu. Ada beberapa sikap yang dapat menentukan penilaianmu. Sikapmu atau etika yang terdapat di dalam dirimu. Tinggal ambil buku latihannya, buat nomor 1, jawab iya atau tidak. Nanti lihat ya yang Bapak buat di papan tulis, tinggal jawab nomor 1, ya atau tidak. Oke? Ya, yang pertama katanya, saya hanya mau berteman dengan orang yang sama status sosialnya dengan saya. Ayo nak, pilih jawabannya ya atau tidak. Saya hanya mau berteman dengan orang yang sama status sosialnya dengan saya. Nah, yang kedua, saya lebih suka bermain daripada belajar. Ayo, apa nak? Mana yang kau lebih suka? Biasanya lebih suka bermain ya kan? Jawab dengan jujur. Saya lebih suka bermain daripada belajar. Ya atau tidak jawabanmu? Nah, perhatikan yang ketiga. Saya lebih suka menghasut teman yang berkonflik daripada mendamaikannya. Nah, biasanya suka jadi kompor enggak? Saya lebih suka menghasut teman yang berkonflik
daripada mendamaikannya. Lebih suka mendamaikan atau memanas-manasi? Ayo pilih jawabanmu, jujur, ya atau tidak. Nah, yang keempat, saya lebih suka berpura-pura daripada berterus terang. Saya lebih suka berpura-pura daripada berterus terang. Ayo, ya atau tidak, nak? Nah, yang kelima, saya lebih suka menerima bantuan dari orang lain daripada menolong walaupun saya mampu. Ini berarti kadang ada pura-pura miskin, ya, nak. Saya lebih suka menerima bantuan dari orang lain daripada menolong walaupun saya mampu. Ayo, jawabannya ya atau tidak? Lebih suka menerima bantuan atau lebih suka menolong orang? Nah, yang keenam, saya lebih suka bergosip dan bercerita daripada mendengarkan guru yang sedang mengajar. Mana, nak? Ini biasanya banyak murid yang bandel, kan? Gurunya lagi mengajar, dia menggosip dengan sebelahnya atau dengan belakangnya. Mana, ya atau tidak? Saya lebih suka bergosip daripada mendengarkan guru yang sedang mengajar. Ya atau tidak jawabanmu? Yang ketujuh, nak, saya lebih suka mengganggu teman di kelas daripada belajar dengannya. Ya, saya lebih suka mengganggu teman di kelas daripada belajar dengannya. Biasanya lebih suka mengganggu, ya kan, daripada belajar. Ya atau tidak jawabanmu? Yang kedelapan, saya lebih suka berbohong daripada jujur. Saya lebih suka berbohong daripada jujur. Ya atau tidak? Lebih suka berbohong daripada jujur. Jawabannya ya atau tidak? Biasanya ini lebih suka berbohong. Hati-hati dengan bohong, ya, nak. Jangan dibiasakan. Oke? Nah, ini yang terakhir. Saya lebih suka bolos daripada masuk sekolah. Saya lebih suka bolos daripada masuk sekolah. Ya atau tidak? Ya, banyak ini peserta didik terkadang malas belajar. Dia bolos, loncat pagar. Bahkan tembok yang tinggi pun bisa diloncatnya. Jawabanmu mana? Ya atau tidak? Semua pilihan yang kamu buat terhadap beberapa sikap yang disajikan ini, nilailah dirimu sendiri, nak. Jika jawabanmu paling banyak iya, maka kamu harus memeriksa dirimu. Kamu kurang menghayati dan membentuk pilihan yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Tepatnya kamu harus memperbaiki dirimu, ya. Jika jawabanmu sama banyak antara iya atau tidak, maka kamu juga harus memperbaiki dirimu dan membentuk sikap-sikap positif dalam dirimu yang menjadi penopang pembentukan nilai Kristiani dalam dirimu. Jika jawabanmu lebih banyak tidak, maka kamu sedang menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai pedoman hidupmu. Tentu saja penilaian ini tidak serta-merta menjadi ukuran bahwa kamu remaja yang buruk. Kamu sedang bertumbuh dan membutuhkan bimbingan. Dalam dirimu ada banyak potensi dan kebaikan. Karena itu, kamu perlu belajar dan terus memperbaiki dirimu supaya menjadi anak yang baik dan patut ditiru dan dijadikan teladan dalam panutan bagi teman-temanmu.